Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan klarifikasi dari teori-teori yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi kita bagi dalam beberapa video. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Heidegger-Peplau yang merupakan teori hubungan interpersonal. Ya, jadi Heidegger-Peplau ini lahir di Pennsylvania. Beliau adalah perawat yang berfokus pada psikiatri, ya. Kemudian berikut adalah asumsi utama dari Hildegard Peplau dari keperawatan, kesehatan, manusia, dan lingkungan. Keperawatan merupakan suatu instrumen pendidikan yang memfasilitasi kedisiplinan. Tujuan keperawatan adalah untuk memfasilitasi kesehatan individu berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan. Keperawatan diaplikasikan agar dapat membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan memulihkan penyakitnya. Jadi, di sini perawat itu adalah yang membantu pasien memenuhi kebutuhannya. Kemudian, terkait dengan kesehatan, menurut Hidegard Peplau, kesehatan adalah simbol perkembangan kepribadian dan proses kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus menuju kehidupan yang kreatif dan konstruktif. Ya, jadi dia proses kehidupan manusia itu kita melihat, sebagai sebuah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Manusia dipandang sebagai suatu organisme yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan dan menjaga keseimbangan, ya. Setiap individu merupakan makhluk unik yang mempunyai persepsi dan ide, ya. Jadi, eee, mungkin sama dengan teoris-teoris yang lain ya, Heidegger Peplau juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, punya berbeda persepsi, berbeda ide, seperti itu. Kemudian lingkungan, di sini Peplau, menyatakan bahwa lingkungan adalah sebagai bentuk di luar organisme. Jadi manusia dianggap sebagai organisme dan yang selain, di luar organisme itu adalah lingkungan, ya. Kemudian, konsep utama, dari Peplau itu menyatakan ada 6 peran perawat, ya. Yang pertama adalah peran asing, narasumber, guru, pemimpin, pengganti peran, dan konselor. Jadi menurut Peplau kita punya 6 ya. Yang pertama sebagai peran asing. Di sini perawat itu menyambut pasien sama seperti bertemu dengan orang asing dalam situasi kehidupan lainnya, memberikan kesan percaya pada pasien hingga pasien merasa diperhatikan. Jadi, kita sama-sama orang asing, bagaimana membina hubungan saling percaya supaya pasien itu percaya kepada kita. Yang kedua adalah narasumber. Di sini kita memiliki peran untuk menjadi narasumber seperti apa, menjawab pertanyaan, menjelaskan proses pengobatan, dan ketepatan dalam pemberian informasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang guru. Ya, dari kalau narasumber kita menjawab pertanyaan, memberikan ketepatan informasi. Kalau guru di sini menginstruksikan dengan benar dan mengajarkan kembali, melibatkan analisis serta sintesis dari seluruh pengalaman peserta. Kemudian peran yang keempat adalah pemimpin, ya. Jadi selain memimpin diri sendiri sebagai seorang manusia, kita juga punya sebagai perawat itu memiliki peran pemimpin, yaitu membantu pasien dalam memikul tanggung jawab secara maksimal. Ya, pasien ini kan tidak mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan kesehatannya. Jadi kita di sini membantu secara maksimal, ya. Kemudian yang kelima, kita juga berfungsi sebagai pengganti peran, ya. Seperti tadi bahwa manusia ini tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, karena penyakit ya, karena lingkungannya tidak mendukung. Misalnya di sini peran perawat sebagai pengganti peran, seperti apa, membantu pasien, memperjelas domain ketergantungan, ada hubungan saling ketergantungan, dan memandirikan pasien, ya, kita berupaya juga untuk memandirikan pasien. Nah, yang keenam adalah kita sebagai konselor yang eee, yang
fungsi kita memfasilitasi klien dalam memahami dan mengkoneksikan makna dari keadaan hidup saat ini, memfasilitasi motivasi, kemudian mendorong menuju arah perubahan. Jadi kalau misalnya bingung kok ada 6 tapi mirip-mirip ya, ada narasumber, guru, konselor, bedanya di mana? Narasumber di sini kita menjawab pertanyaan, menjelaskan proses pengobatan, memberikan informasi yang tepat. Kalau guru kita menginstruksikan dengan benar, kemudian melibatkan pasien dan sebagai konselor adalah bagaimana memberikan motivasi, memfasilitasi dari pasien. Nah, ini adalah tahapan hubungan perawat pasien yang disampaikan oleh Peplau. Yang pertama adalah yang namanya orientasi, ya. Itu saat pasien masuk, kita menanyakan namanya, memperkenalkan lingkungan terapeutik yang ada di ruangan itu seperti apa. Ini adalah tempat tidurnya, kalau misalnya mau manggil perawat, tekan yang mana, kemudian kita jelaskan juga siapa kita, itu fase orientasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yaitu saat periode perawatan, ya, eksploitasi, pemulihan dan rehabilitasi, kemudian yang fase keempat adalah resolusi atau discharge. Ya, ini ya, fase orientasi penting untuk membangun fondasi untuk hubungan terapeutik. Fase ini terjadi pada awal pertama kali bertemu pasien. Tugasnya adalah kita memberikan informasi yang adekuat, dan menjawab pertanyaan pasien. Nah, ini ya, saat bertemu pasien pada saat orientasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memperkenalkan diri dengan nama dan status profesionalnya. Saya adalah perawat yang hari ini bertugas selama 1 shift ke depan akan membersamai atau merawat ibu ya. Perkenalan yang baik ini dapat meningkatkan hubungan antara perawat dan pasien ya. Tadi ada namanya bina hubungan saling percaya. Kemudian yang kedua adalah fase identifikasi. Ini adalah awal dari tahap kerja ya. Ini fase yang kedua. Di sini pasien dan perawat bekerja sama untuk mengklarifikasi masalah dan menetapkan tujuan spesifik untuk setiap masalah. Di sini masalah kesehatan diidentifikasi, kemudian kita melakukan intervensi sesuai dengan rencana, kemudian kita melibatkan pasien ya. Jadi orientasi, identifikasi, ada 4 fase orientasi, perkenalan, identifikasi ketika kita mulai bekerja sama melibatkan pasien. Yang ketiga adalah fase eksploitasi. Fase eksploitasi ini perawat memandu pasien dalam penggunaan layanan kesehatan. Fase kerja terjadi selama tahap eksploitasi. Nah, di sini kita melakukan intervensi, implementasi itu pada fase eksploitasi. Dan fase keempat adalah fase resolusi atau fase terminasi. Adalah periode penting untuk memutuskan kapan mengakhiri hubungan terapeutik. Jadi hubungannya sebagai perawat dan pasien itu tentunya harus diakhiri ya. Mmm, entah pasien pulang, entah pasien dirujuk. Jadi ada fase resolusi dalam setiap hubungan antara perawat dengan pasien. Apakah masalah diatasi ataukah belum teratasi kemudian dipindahkan ke rumah sakit lain atau pasien direncanakan pulang. Pada bagian, fase terminasi ini, perawat mengajari atau mengedukasi pasien tentang manajemen gejala dan pemulihan di rumah. Nah, ini kalau misalnya di ruangan, kita sebutnya dengan discharge planning. Jadi di fase resolusi ini kita menyiapkan discharge planning, bagaimana perencanaan pasien untuk pulang ya, apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijaga, apa yang kita lakukan untuk, pasien ini bisa memenuhi kebutuhannya sebagai manusia, ya. Jadi diingat-ingat ada 4 tahap hubungan perawat pasien, fase orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi, ya. Eee, Baik, sekian dari saya. Terima kasih, kita jumpa di video selanjutnya.